seperti judulnya, Faye mau cerita awal gue pakai kacamata. Gue pakai kacamata udah dari kelas 6 SD. Dan sampai sekarang gue udah 4 kali ganti kacamata. Bukan karena rusak atau hilang, tapi karena minusnya udah nambah aja. Gue gak paham gimana, tapi dulu waktu kecil gue malah pengen pakai kacamata. Karena gue pikir orang yang pakai kacamata itu sering belajar atau baca buku. Makanya kebanyakan yang pakai kacamata itu pinter menurut gue. Ya intinya banyak lah karakter pinter yang gue lihat tuh pakai kacamata sampai terbangun lah stereotype di kepala gue kalau orang yang pakai kacamata itu kutu buku atau orang yang pinter. Awal gue pakai kacamata tuh gara-gara kan waktu itu kita duduknya sesuai urutan absen. Dan karena itu gue jadi duduk di baris kedua dari belakang. Kan itu jauh banget ya dari papan. Gue jadi gak bisa lihat papan dengan jelas. Dan kalau mau nyatet dari papan tuh, kalau gak lihat ke orang, ya ikutan sama orang yang duduknya di depan. Udah mau waktu itu zamannya persiapan UN, dimana kita dikasih buku segede gaban, tapi penjelasannya ditulis di papan. Gue awalnya gak kepikiran buat minta kacamata. Sampai suatu hari, salah satu bestie gue datang ke sekolah pakai kacamata. Itu pas gue cobain kacamata dia, gue terpesona banget bisa lihat papan dengan jelas walaupun gue liatnya dari ujung kelas. Karena bestie gue pakai kacamata, gue juga jadi pengen pakai kacamata. Udah mau gue emang minus dan waktu itu gue deket banget sama dia. Jadi pengen samaan gitu. Singkat cerita, gue bilang ke orang tua gue dan mereka mutusin buat pergi ke dokter. Di situ pasiennya banyak, nunggunya lama. Gue dateng dari pagi, ngantri lama-lama cuma buat lihat gambar rumah atau balon udara. Nah, gue kasih tahu ya, menurut pengalaman gue, lo kalau mau cek mata tuh gak sekali doang prosesnya. Lu minta surat dulu ke klinik atau puskesmas. Terus, lu baru ke dokter matanya. Di situ lu kudu ngantri lama buat dicek. Nanti lu nunggu dulu sampai dikabarin, baru deh ketahuan lu tuh minus berapa. Setelah tahu Anda minus, Anda pasti akan disarankan untuk beli kacamata. Itu pilihannya ada dua, nebus pakai BPJS atau beli sendiri. Habis itu ya, lu nunggu lagi sampai lensa kacamatanya selesai dibuat. Sesuai pengalaman gue sih gitu ya. Nah, waktu gue udah dikasih tahu hasilnya, ternyata gue minus 1 dari 1 tahun yang lalu. Tepatnya dari gue kelas 5 SD. Waktu gue kelas 5 kan bentuk kelasnya landscape itu. Jadi walaupun gue duduk di bangku yang paling belakang pun masih kelihatan dengan nyorongin mata. Setelah itu kita beli kacamata. Gue awalnya pengen pakai kacamata yang bulat biar mirip Harry Potter. Tapi kata mak gue jelek. Iya seriusan, gue masih inget pas dia bilang kayak gitu. Karena kata mak gue jelek, akhirnya gue milih yang bentuknya kayak gini. Tapi setelah kacamata gue selesai dan bisa diambil, itu gue seneng banget. Dan pas gue cobain, itu jelas banget. Gue bisa lihat tulisan kecil, daun-daun tuh kelihatannya jelas banget. Intinya semua yang gue lihat waktu itu berasa indah banget saking jelasnya. Ya begitulah awal gue pakai kacamata. Gue yang udah ngerasain pakai kacamata dan menurut gue itu gak enak, ngerasa nyesel gitu. Kenapa gue gak ngejaga mata gue dengan baik? Padahal tubuh kita itu kan titipan dari Tuhan ya. Tapi malah kita rusak, nggak kita jaga. Padahal kita bikinnya aja nggak bisa. Gue bilang kan sebelumnya kalau gue tuh tumbuh sama yang namanya animasi. Itu bener-bener tiap hari itu pasti nonton TV. Sebelum berangkat, pulang dari sekolah, sore, sampai malam sebelum tidur itu gue pasti di depan TV. Walaupun jarak nonton gue aman, gue juga main gadget cuman pas weekend, dampak tuh pasti ada. Dan ginilah akhirnya mata gue minus. Makanya buat kalian yang masih bisa ngeliat dengan jelas dan matanya masih sehat, tolong dijaga dengan baik. Apalagi di zaman digitalisasi seperti sekarang di mana semuanya dihadapi sama layar. Gue lihat dari masih bocil, dari masih toddler udah pada megang HP. Padahal anak umur segitu bagusnya main, gambar, belajar baca, dan semacamnya. Karena di umur segitu otak tuh lagi belajarin banyak hal. Gue bilang ini tuh biar kalian gak nyesel kayak gue nantinya. Kacamata tuh gak murah. Kalau rusak, hilang, atau minus lu nambah, ya lu kudu ganti kacamata atau ganti lensanya. Terus gak enak banget kalau lagi hujan karena lo gak bisa lihat karena kehalang airnya. Dibuka pun tetap gak bisa lihat. Terus kalau bekas dipegang orang suka kotor, kalau makan mie suka kena uapnya, kalau di tempat gelap kelihatannya gelap. Terus banyak orang pasti ngira lu buta. Mereka bakalan mundur jauh-jauh cuman buat nanya ini berapa. Dan kalau lo bener, mereka tuh bakalan terheran-heran. Kok bisa? Seolah konspirasi Gunung Salak adalah markas alien itu nyata. Padahal kan sebenarnya kita tuh bisa lihat, cuman gak jelas aja. Jadi pesen gua buat para bocil, kurangin main HP. Mending lu pada main dah, mau ngebolang kayak main bola, kayak tidur siang, kayak main masak-masakan, kayak main maling-malingan, kayak terserah dah. Yang penting kurangin aja. Jangan dari bangun tidur sampai mau tidur lagi main HP. Gua gak bilang kalau main HP tuh buruk. Setiap hal pasti ada sisi baik dan buruknya. Mau apapun itu,
kalau berlebihan juga nggak baik. Anyway, itu aja dari gue. Maaf sekiranya gue ngatur-ngatur atau semacamnya. Gue cuma mau menyampaikan apa yang pengen gue sampaikan, biar kesalahan gue bisa jadi pembelajaran buat kalian. Ini juga salah satu alasan kenapa gue buat animasi. Kan belajar tuh nggak harus baca buku atau isi LKS doang. Belajar dari pengalaman orang atau diri sendiri juga bisa. Well, makasih banyak buat yang udah nonton. Semoga bermanfaat. Jaga kesehatannya. Sorry ya, mata. Tunggu gue di video selanjutnya. Bye-bye.